Dalam suatu peperangan bernama dari zaman Rasulullah, perang Tabuk, Jaisyul Usrah namanya, perang yang pasukan yang sangat kesulitan, onta dan kendaraan sangat sulit, tapi Utsman berikan hartanya 2.000 dinar kepada Nabi, kemudian onta berisi dengan isi-isi dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan bahwa ma fa'ala Utsman ba'da hadza la yadhur, apa saja yang dilakukan Utsman setelah ini, apa aja yang dilakukan nih, bebaslah dia, misalkan tidak mungkin lah dia melakukan macam-macam kan, tapi apa saja kesalahan apapun yang dilakukan Utsman tak ada masalah baginya. Kata Rasulullah SAW, jasanya begitu banyak sekali. Kita kenal juga wakafnya Utsman, itu bi'r rumah itu. Nah, ini jemaah sekalian, cuman banyak orang tak puas hati dengan kepemimpinan Utsman, sebab perpindahan antara orang yang tegas, yang dikenal dengan keadilannya dan banyak sekali membuka futuhat, penaklukan, dan Umar begitu ketat dalam masalah ini, dalam masalah umat ini, diperhatikan satu persatu. Bahkan gubernurnya saja ini, jemaah sekalian, tak boleh punya pintu, tak boleh ada pintu, apalagi pagar kayak gitu, tak boleh pintu, ada pintu situ. Sebab apa? Biar masyarakat itu nyaman kalau ketemu gubernurnya, maka menghasilkan gubernur yang hebat. Kemudian zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka Utsman ini orang yang lembut, santun, sebab dia terdiri dari kalangan orang tua yang kaya raya. Yang kalau Umar bin Khattab ya orang tuanya keras sekali didikannya kepada Umar bin Khattab, sampai suatu ketika dia pernah meninggalkan Umar itu, bin Khattab itu bapaknya, pernah meninggalkan Umar ini di padang pasir sendiri malam hari untuk mengembalakan unta-unta bapaknya ini. Kemudian dia pulang dia, bapaknya nanya, mana unta-untaku? Nanya anaknya kan, unta-untanya kan, awas ya kalau hilang, lebih baik kau hilang daripada unta saya. Keras didikannya, maka pun berefek pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Utsman orang lembut, orang santun. Ini kesantunannya inilah yang membuat orang-orang ini mereka mudah untuk mengacaukan negara. Santunannya, pemaafnya Utsman, dan juga hidup di zaman tersebut adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Zamannya Umar banyak futuhat, banyak penaklukan, dan akhirnya pun mereka ini orang-orang yang baru masuk Islam datang ke Madinah. Utsman 6 tahun pertama, sebab Utsman ini memimpin selama 12 tahun. 6 tahun awal itu aman-aman saja, 12, kemudian 6 tahun setelahnya ini barulah desas-desus muncul, isu ini, isu itu banyak sekali. Utsman memihak kepada keluarganya, jadikan gubernur pemimpin ini di kalangan keluarganya. Kemudian Utsman membakar mushaf. Utsman kemudian di situ dulu pernah tak hadir perang Badar, perang Uhud pun tak hadir, Bai'atul Ridwan pun tak hadir. Utsman radhiyallahu anhu ini membuat bid'ah katanya, sebab dia menambah azan. Zaman Rasulullah azan Jumat cuma sekali, zaman dia dua kali. Kemudian ketika safar Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ini mereka mengqasar sholatnya, tapi Utsman menyempurnakan sholatnya. Seharusnya kalau safar itu qasar baiknya, tapi Utsman dia punya fikih sendiri, yaitu dia sempurnakan sholatnya tersebut ketika berada di Mekah. Nah, ini yang menjadi masalah di kalangan orang-orang yang baru ini, orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, dimanfaatkan oleh Abdullah bin ini Sabah. Dalam kondisi yang kacau seperti itu, dia pun Sabai ini orang-orangnya menulis surat. Ditulislah suratnya ini, bahwa surat yang tanda tangannya itu dipalsukan. Sahabat zaman tersebut, jemaah sekalian, mereka ini tidak berada di Madinah. Banyak yang tidak berada di Madinah. Kalau zamannya Umar, sahabat tak boleh keluar dari Madinah, sebab Umar butuh sekali pendapat-pendapat mereka ini. Kalau ada masalah, rujuknya kepada para sahabat. Tapi zamannya Utsman, mereka bebas. Mereka ada yang berdakwah ke Afrika, ya, berdakwah ke Asia, kemudian di mana-mana sahabat tersebut, seperti Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi di Madinah ini tak begitu banyak sahabat-sahabat yang banyak yang terpencar. Nah, disinilah Sabaiyah ini menulis surat. Tulisnya, kemudian tanda tangannya dikirimlah ke Mesir, dikirim ke Kufah, dikirim ke Basrah. Yang loyal dengan Utsman yang ada di Syam. Syam ini Suriah, kemudian Palestina, Urdun, Lebanon, itu dulunya negeri Syam.
negeri yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sepupunya Utsman radhiyallahu anhu. Nah, mereka loyal sekali kepada Utsman bin Affan. Tempat-tempat yang kacau ini ya Mesir. Tempat yang kacau itu Kufah, Basra, kirimlah surat tersebut dengan tanda tangan yang macam-macam tanda tangannya. Ada dari Aisyah tanda tangannya gitu kan, seolah-olah dari Aisyah, seolah-olah dari sahabat Zubair bin Awam, kemudian dari Ali. Isinya apa? Utsman, macam-macam di situ. Bahwa Ali berupaya, isinya apa? Mengajak mereka untuk datang ke Madinah, memberontak kepada Utsman. 2000 dari Mesir, 2000 dari Kufah, dari Basra. Mereka pura-pura mau melaksanakan haji pada saat itu di akhir Zulqa'dah. Pura-pura mereka mau untuk haji tapi mampir dulu ke Madinah. Nah, setelah mereka di Madinah dan sahabat ini ada yang haji seperti Aisyah radhiyallahu anha, Talha, Zubair bin Awam dan sahabat yang lain berangkat haji dan mereka masuk ke Madinah ini. Nah, disitulah mereka berupaya untuk masuk ke rumahnya Utsman. Utsman radhiyallahu anhu pada saat itu umurnya 90 tahun. Udah tua sekali kan? Udah tua, udah sepuh lah umur 90 tahun ini. Nah, ketika pada saat kondisi yang sangat sulit ini, mereka berupaya masuk ke rumahnya Utsman. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga ada di Madinah. Dia memerintahkan anak-anaknya Hasan dan Husain. Kemudian di situ juga ada Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Talha, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar. Mereka ini yang ada di dalam rumahnya Utsman untuk ini membela Utsman bin Affan. Tapi karena banyaknya manusia, Utsman tidak mau, kan ada kelembutannya Utsman. Katanya tidak usahlah kita ini terjadi pertumpahan darah, saya tidak mau. Mafsadahnya, kerusakan jauh lebih besar. Kalau terjadi, bisa sahabat-sahabat ini terbunuh, biar saya saja, tidak masalah. Tapi yang dilakukan Utsman adalah memberikan pengertian kepada mereka bahwasanya sesungguhnya saya ini dulu zaman Rasulullah, banyak sekali Rasulullah mengatakan tentang saya, kebaikan-kebaikan saya menikahi anaknya Rasulullah dan lain sebagainya. Masjid ini saya perluas, kemudian sumur, izinkanlah saya sholat, berikanlah saya. Tidak dikasih seperti itu. Akhirnya mereka masuk, mendobrak pintunya Utsman, masuklah mereka ramai-ramai di situ. Setelah itu mereka bunuh Utsman yang pada saat itu sedang berpuasa dan membaca Al-Quran. Istrinya pun yang membelanya pada saat itu, ada istrinya terpotong tangannya. Dan di situ darahnya berceceran di mushaf tersebut.